Baik, mohon maaf tadi agak lama ya. Silakan untuk Nggak apa-apa waktu teh. dan tempatnya saya. Ya, saya persilahkan ke Teh Anggi. Silakan Teh Anggi. Terima kasih Teh Nura. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh semua di sini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan, senantiasa diistiqomahkan ya dalam eh, apa namanya berbuat dan juga beramal soleh dalam kerangka ingin keridhaan Allah ya. Alhamdulillah ya, senang sekali hari ini Allah kembali ya mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak ya kita semua untuk sejenak ya, mengosongkan hati dan kesibukan kita hari ini ya. Karena insya Allah ya hari ini kita kembali belajar dari seorang perempuan mulia yang kehidupannya itu bukan hanya ya untuk diceritakan, tapi juga penuh pelajaran untuk kita renungkan ya. Jadi saat ini pernah nggak ya kita tuh berada di sebuah titik kehidupan ya, ketika kita tuh merasa kenapa ya hidupku seperti ini. Kita sudah berusaha ya menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi yang berbakti, menjadi perempuan yang sabar. Tetapi saja ya ada masalah yang datang, ada orang yang mengecewakan, ada keluarga yang mungkin tidak mendukung, ada suami yang tidak seperti yang kita harapkan, ada juga mungkin keadaan ekonomi ya yang membuat kita menangis diam-diam. Dan yang paling berat ketika pilihan untuk kepada Allah itu buat terus kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Nah, hari ini kita akan belajar ya dari seorang perempuan luar biasa. Jadi bukan perempuan yang hidupnya tanpa masalah, tapi justru sebaliknya ya. Beliau itu pernah kehilangan rumah, kehilangan keluarga, berpisah dengan tanah kelahiran. Menjadi seorang ibu yang harus menjalani hidup dalam ketidakpastian. Bahkan pernah juga berada di negeri asing ya dalam keadaan yang sangat sulit. Tapi ada satu hal ya yang tidak pernah beliau lepaskan, yaitu apa? Allah ya, kebergantungannya kepada Allah. Nah, beliau itu adalah Ummu Habibah radhiyallahu anha ya. Beliau adalah salah satu ummul mukminin atau istri Rasulullah SAW. Nah, kalau kita melihatnya di sini ya, saya ganti untuk apa ya PPT-nya ini yang pertama tentu. Nah, di sini ya judulnya itu adalah keteguhan iman di tengah ujian. Jadi sebenarnya ini bukan hanya kisah sejarah ya. Ini tuh adalah kisah tentang bagaimana seorang itu tetap memilih Allah ketika pilihan itu membuat hidupnya menjadi sangat berat. Kalau kita benar-benar mendengarnya, kita akan menemukan sebenarnya diri kita di dalam kisah beliau. Jadi mari kita ya sama-sama ya belajar menelusuri ya dan juga meneladani kehidupan dari seorang Ummu Habibah radhiyallahu anha ini. Ya. Sebelum kita masuk ya ke kisah perjuangannya, kita harus kenal dulu ya siapa sebenarnya Ummu Habibah ini. Beliau ini nama aslinya itu adalah Ramlah binti Abu Sofyan. Ya. Kalau kita mendengar Abu Sofyan ya, kita kenal ya bapaknya itu adalah seorang tokoh dan cendekiawan Quraisy ya, yang namanya itu nama lengkapnya itu adalah Abu Sofyan bin Harb bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ya. Jadi memang beliau itu seorang pemuka Quraisy ya yang sangat terpandang dan juga sangat dihormati ya di masyarakat Quraisy ya saat itu. Nah, sedangkan ibunya Bunda Ramlah ini adalah Safiyah bin Mas bin Umayyah. Jadi ibunya ini adalah merupakan bibinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita melihat garis keturunan Abu Sofyan, nah kita di situ akan mendapati nama Abdi Manaf.
juga kakek buyut ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau penjelasan hubungan silsilahnya secara singkat adalah kakek Rasulullah itu kan Abdul Muthalib ya, bin Hashim bin Abdul Manaf. Sedangkan kakeknya Ummu Habibah yaitu jadi Abdul Manaf ini adalah leluhur bersama mereka. Gitu. Jadi Salam dan Ummu Habibah ini atau Bunda Ramlah ini dilahirkan di Mekah ya 17 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian pernah menikah ya dengan Ubaidillah bin Jas al-Asadi dan dikaruniai seorang putri bernama Habibah. Karenanya dia lebih dikenal dengan kunyahnya atau julukannya yaitu Ummu Habibah gitu ya. Nah, tadi ya Ummu Habibah itu kan lahir dari keluarga terpandang ya dan berkedudukan tinggi di Quraisy. Nah, memang sebagian masyarakat Quraisy itu sangat merasa bangga ya dengan asal usul keluarganya gitu ya. Terus bagaimana ya hubungannya dengan masa kini? Sekarang pun banyak orang yang merasa bahwa status keluarga, pekerjaan, pendidikan, jabatan, rumah, kendaraan atau kondisi ekonomi itu sepertinya bisa menentukan harga diri. Hari ini tuh kita dari apa yang terlihat, rumahnya bagaimana, pekerjaannya apa, anaknya sekolah di mana, liburannya kemana, gitu, dan sebagainya. Dari ini ya kisah Ummu Habibah itu mengajarkan bahwa keluarganya, tetapi karena ia menjaga imannya, begitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke kehidupan Bunda Ramlah ini sebelum masuk Islam. Jadi Bunda Ramlah ini tadi tumbuh dalam sebuah keluarga yang bukan keluarga biasa ya. Dia adalah putri seorang tokoh Quraisy yang mempunyai pengaruh besar, berasal dari Bani Umayyah. Jadi memang Bani Umayyah adalah salah satu suku ya di Mekah saat itu yang memang paling kecil di Mekah saat itu. Dan ayahnya ini Abu Sofyan itu juga memiliki kedudukan, kekayaan, kemampuan berbicara, pengaruh di tengah masyarakat Quraisy. Ya, bahkan Abu Sofyan ini juga digambarkan memiliki kemampuan diplomasi dan cukup dikenal dalam hubungannya dengan para utusan yang datang ke Mekah. Gitu ya. Jadi memang Mekah itu kan saat itu ya bukan hanya sekedar tempat tinggal. Mekah itu adalah pusat perdagangan sekaligus tempat yang sangat penting bagi bangsa Arab karena apa? Adanya keberadaan Ka'bah gitu. Jadi kabilah-kabilah yang datang ke sana itu melangsungkan perdagangan dan juga melangsungkan karena adanya Ka'bah dan orang-orang Quraisy itu mempunyai posisi penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Arab. Nah, dalam lingkungan seperti itulah ya Bunda Ramlah itu tumbuh. Ia berada dalam keluarga yang memiliki nama besar, kedudukan dan kehormatan sosial. Gitu ya. Nah, ketika seseorang sudah hidup nyaman, lalu datang Islam dan ternyata Islam menuntut dia meninggalkan banyak kenyamanan, maka disitulah ya terlihat apakah iman itu benar-benar menjadi prioritas. Nah, Bunda Ramlah ini memiliki banyak hal yang bisa membuatnya nyaman, tetapi ketika kebenaran datang, beliau memilih kebenaran. Kita di sini juga hidup dalam budaya yang sangat menonjolkan kenyamanan dan kemapanan ya. Kadang tanpa sadar kita tuh berpikir seperti ini. Yang penting hidup nyaman. Padahal belum tentu ya sesuatu yang nyaman itu baik untuk iman kita. Jadi, sahabat di sini ya, salah satu ujian terbesar manusia itu bukan hanya kesulitan, kenyamanan juga bisa menjadi ujian. Jadi, saat hidup kita nyaman, kita mungkin bisa lupa bertanya, apakah hidup saya sudah diridhai Allah? Nah, itu ya. Jadi, pastikan ya bahwa kita menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai tuntunan Allah agar kita diridhoi oleh Allah. Rasulullah SAW mulai mendakwahkan ajaran Islam ya kepada penduduk Mekah. Bunda dan suaminya adalah termasuk yang menerima dakwah beliau dengan memeluk agama Islam. Dan Bunda Ramlah ini juga termasuk generasi awal kaum muslimin di Mekah. Ya, padahal
ayahnya ini, yakni Abu Sofyan, ketika itu termasuk tokoh Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah. Kita bisa membayangkan ya situasinya saat Bunda Ramlah ini memilih Islam ya. Bunda Ramlah itu adalah putri Abu Sofyan. Kemudian Abu Sofyan itu mengetahui ya bahwa putrinya itu telah mengikuti Rasulullah Muhammad ya. Jadi putrinya itu mengikuti musuhnya gitu ya. Kebayang nggak ya gitu. Nah, ini tuh bukan sebuah perkara kecil ya bagi sebuah keluarga Quraisy. Nah, Abu Sofyan merasa sangat terpukul dan malu karena putrinya sendiri termasuk pengikut Muhammad SAW. Jadi di sini Bunda Ramlah menghadapi sesuatu yang sangat berat ya. Orang yang menjadi ayahnya di satu sisi dan iman yang telah dipilihnya di sisi lain. Namun yang luar biasa di sini adalah Bunda Ramlah ini tetap istiqomah ya. Beliau tetap seorang muslimah. Dan keteguhan itu nantinya yang membawa Bunda Ramlah pada keputusan yang jauh lebih besar. Ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Kan tidak semua orang ya mendapatkan dukungan keluarga ya dalam menjalankan agama. Ada atau lingkungan ya, di lingkungan masyarakat misalnya. Ada yang dianggap terlalu fanatik ketika ingin memperbaiki ibadah, ada yang dianggap berubah ketika mulai meninggalkan kebiasaan buruk, ada lagi apa misalnya mendapat tekanan ketika memilih lingkungan yang lebih baik, atau bahkan mengalami konflik keluarga ya karena adanya perbedaan pilihan hidup. Nah, pesan pentingnya ini adalah kita walaupun gitu ya berbeda berbeda jalan hidup gitu ya atau berbeda pandangan, berbeda ideologi gitu ya dengan lingkungan, kita tidak harus memusuhi ya gitu. Justru ya kita harus tetap berbuat baik ya. Kita harus tetap berbuat baik kepada keluarga, kepada lingkungan, tetapi jangan sampai keinginan untuk menyenangkan manusia itu membuat kita melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi ya. Kemudian ini ya semakin gencar gitu ya kepada masyarakat Quraisy sehingga jumlah kaum muslimin itu juga semakin banyak ya gitu. Nah, karenanya penentangan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin juga semakin keras ya. Karena itu Rasulullah SAW kemudian mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Maka dari itu sejumlah sahabat kemudian melakukan hijrah ke Habasyah dalam 2 gelombang ya. Nah, Bunda Ramlah dan suaminya ini termasuk dalam rombongan hijrah ke negeri Habasyah yang kedua ya. Jadi gelombang kedua. Kita bisa membayangkan ya posisi Bunda Ramlah saat itu. Beliau adalah seorang perempuan Quraisy ya. Terpandang, Mekah juga adalah tanah kelahirannya, keluarganya ada di sana, dan bahkan lingkungan yang sejak kecil dikenal juga ada di sana ya. Tetapi ia harus meninggalkan semuanya ya, bukan karena ingin mencari kehidupan yang lebih nyaman, bukan berdagang ya ataupun berwisata. Beliau pergi karena apa? Karena ingin mempertahankan imannya. Dan perjalanan hijrah itu juga bukan perjalanan yang mudah. Bunda Ramlah itu sedang mengandung ketika berhijrah ke Habasyah. Nah, putrinya yang bernama Habibah kemudian lahir di Habasyah menurut riwayat tersebut gitu ya. Nah, kalau hijrah itu sendiri ya, kan hijrah itu artinya berpindah ya, tapi berpindah di sini bukan hanya berarti berpindah tempat ya, tapi meninggalkan sesuatu yang Allah murkai menuju sesuatu yang Allah ridhoi ya. Jadi kita pun bisa mengalami hijrah dalam berbagai bentuk ya. Misalnya meninggalkan pergaulan yang buruk ya, meninggalkan kebiasaan maksiat, meninggalkan misalnya ya pekerjaan atau aktivitas yang bertentangan dengan prinsip, atau mengurangi sesuatu yang membuat hati makin jauh dari Allah, atau berpindah dari lingkungan yang membuat iman itu semakin lemah menuju lingkungan yang membuat kita makin bertumbuh. Nah, gitu ya. Habasyah ya, harapan dari Ummu Habibah pastinya ya akan lebih baik gitu ya kehidupannya tuh ya gitu. Bahkan tetap satu visi misi gitu ya dengan orang terdekat yakni suami ya gitu. Namun ternyata cobaan yang sangat berat itu dialami oleh beliau gitu. Jadi setelah dengan perasaan berat beliau meninggalkan kampung halaman,
lalu tinggal di negeri asing dengan berbagai tantangannya. Kini dia harus menghadapi cobaan yang lebih berat, ya, yaitu apa? Murtadnya sang suami, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kan di Habasyah itu memang rakyatnya itu mayoritas agama Kristen, ya. Nah, rupanya di negara yang mayoritas rakyatnya itu menganut agama Kristen, itu sangat menggoyahkan akidah sang suami. Hingga akhirnya suaminya itu berkesimpulan bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Nasrani. Bahkan diriwayatkan juga Ubaidillah atau suaminya ini juga berusaha ya mengajak Ummu Habibah ini untuk mengikuti jalannya. Tetapi nah di sini ya bagaimana kuatnya ya keimanan seorang Ummu Habibah, beliau itu tetap mempertahankan Islam. Jadi kebayang ya gitu, Ummu Habibah beliau sudah meninggalkan Mekah, meninggalkan segalanya ya, meninggalkan keluarganya, menempuh perjalanan yang sangat jauh, hidup di negeri asing, bahkan melahirkan anak juga di sana, dan kemudian ternyata suaminya tidak lagi berada di atas agama yang sama. Pastinya sangat berat ya ujiannya. Namun disinilah ya terlihat keteguhan beliau. Beliau tidak bergantung ya pada makhluk, tapi beliau hanya bergantung kepada Allah. Ummu Habibah kehilangan banyak hal, tapi beliau tidak kehilangan imannya. Di sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar ya, bahwa cinta kepada pasangan itu tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kita boleh mencintai suami, menghormati suami, itu memang perintah Allah ya, dan menjaga rumah tangga. Tapi ketika orang tersebut atau suami kita mengajak kita meninggalkan Allah, maka seorang muslimah itu harus tahu ya siapa yang harus dipilih, betul ya. Beberapa sejarawan memang tidak meriwayatkan ya bahwa setelah murtadnya sang suami, kemudian bagaimana ya rumah tangga dari Ummu Habibah dengan Ubaidillah itu. Ya, tidak diceritakan bahwa mereka itu mengalami perceraian ya, tapi memang Allah lah ya yang kemudian memberikan pertolongannya gitu. Jadi tidak lama dari murtadnya sang suami, suaminya itu kemudian meninggal dunia ya. Gitu. Bahkan diceritakan dalam keadaan mabuk ya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi sudahlah meninggal dalam dan juga dalam keadaan bermaksiat ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, kemudian setelah masa iddah Ummu Habibah itu berakhir, datanglah kabar yang sangat mengejutkan. Ya. Jadi Rasulullah SAW hendak menikahi Ummu Habibah. Jadi memang Rasulullah itu mengutus ya salah seorang sahabatnya, yakni Amr bin Umayyah Ad-Damri, kepada Raja Najasyi untuk menyampaikan keinginan beliau menikahi Ummu Habibah. Nah, sebelumnya memang diriwayatkan ya oleh Ibnu Sa'ad itu dalam Tabaqatnya bahwa Ummu Habibah itu pernah berkata, aku tuh bermimpi didatangi seseorang yang memanggilku, wahai Ummul Mukminin. Nah, kemudian beliau tuh menafsirkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah akan menikahinya. Gitu. Ternyata mimpi beliau itu menjadi kenyataan. Dan apa tadi ya kabar dari Rasulullah tersebut yang mengatakan bahwa beliau itu hendak menikahi Ummu Habibah. Bagaimana perasaan Ummu Habibah? Ummu Habibah sangat gembira ya dengan berita tersebut. Bahkan saking gembiranya ya, beliau itu sampai memberikan hadiah perhiasannya berupa gelang dan cincin perak milik beliau kepada Abrah. Abrah itu adalah salah seorang budak perempuan yang menyampaikan perihal kabar ini kepada Ummu Habibah. Jadi Allah benar-benar ya membalikan keadaan Ummu Habibah ya, dari seorang perempuan yang tampaknya kehilangan segalanya, Allah kemudian mengangkatnya menjadi Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah ya. Jadi kalau misalnya kita hari ini merasa seperti ya Allah saya tuh kehilangan semuanya, bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan mungkin ya, kehilangan teman, gagal dalam rencana, atau merasa hidupnya itu tidak sesuai harapan. Nah, kita memang tidak boleh menjanjikan ya bahwa Allah pasti mengganti ujian kita dengan bentuk tertentu. Tidak seperti itu ya. Tapi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan menganggap akhir sebuah cerita itu hanya karena kita sedang berada di bagian yang sulit. Bahwa apa yang hari ini kita anggap kehilangan bisa jadi sedang Allah gunakan untuk membawa kita kepada sesuatu yang lebih dekat kepadanya. Nah, kemudian setelah lamaran dari Rasulullah tersebut, berlangsunglah pernikahan antara
Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. Nah, kan di sini Rasulullah itu kan berada di Madinah ya, sedangkan Ummu Habibah itu berada jauh. Jadi memang proses pernikahan antara Ummu Habibah dengan Rasulullah itu tidak bisa dilakukan seperti pernikahan yang biasa, yang dimana kedua mempelai itu berada di satu tempat. Ya. Nah, disinilah Raja Najasyi itu mempunyai peran yang sangat besar. Sang raja kemudian meminta Ummu Habibah agar mewakilkan seseorang untuk menikahkannya. Ya. Karena kan memang kalau perempuan itu harus ada wali ya, gitu. Idealnya memang ayahnya, tapi kan kondisinya ayahnya Ummu Habibah yakni Abu Sofyan masih dalam keadaan musyrik ya, sehingga tidak bisa menjadi wali daripada Ummu Habibah. Nah, maka dari itu Ummu Habibah kemudian menunjuk salah seorang sepupunya yang juga beriman dan juga ikut melakukan hijrah ke Habasah, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah. Adapun Rasulullah sendiri diwakilkan oleh Raja Najasyi. Bahkan Raja Najasyi juga menyediakan mahar ya atas nama Rasulullah kepada Ummu Habibah sebesar 400 dinar. Ada juga yang mengatakan maharnya itu sebesar 4.000 dirham. Padahal mayoritas istri-istri Rasulullah yang lain itu umumnya diberikan mahar sebanyak 400 sampai 500 dirham. Nah, diriwayatkan juga bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, sang raja itu kemudian menyediakan jamuan untuk disantap para hadirin. Perhatian sang raja dengan pernikahan Rasulullah ternyata tidak hanya sampai di situ ya. Lebih dari itu, beliau juga memerintahkan istri-istrinya agar memberikan minyak wangi milik mereka kepada Ummu Habibah. Maka keesokan harinya Ummu Habibah kemudian menerima pemberian berbagai jenis utama minyak wangi dari para istri Raja Habasah. Nah, kesemuanya kemudian disimpan dan dibawa ketika kembali ke Madinah untuk diberikan kepada Rasulullah. Jadi walaupun berbeda jarak gitu dengan Rasulullah, tapi Ummu Habibah itu sangat menjaga kehormatan dan juga menjaga harta gitu ya, hartanya. Nah, pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah ini dilaksanakan pada tahun 6 Hijriah gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengambil nilai ya bahwa Allah bisa melalui yang Ummu Habibah berada jauh di Habasah, Rasulullah berada di Madinah, tetapi Allah menghadirkan Raja Najasyi dan orang-orang yang menjadi perantara proses tersebut gitu ya. Jadi di sini jangan pernah meremehkan pertolongan yang Allah kirim, mungkin bisa jadi melalui orang lain gitu ya. Kadang Allah itu menolong kita bukan dengan cara yang kita bayangkan, bisa juga melalui dari teman, dari orang lain atau dari siapapun yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Nah, kemudian dengan pernikahan tersebut, bagaimana respon Abu Sufyan? Jadi, bapaknya Ummu Habibah, yakni Abu Sufyan yang saat itu masih kafir, ketika mendengar berita pernikahan dengan Rasulullah, gini, orang itu, yakni Rasulullah, memiliki kedudukan sepadan yang tidak pantas ditolak. Jadi, memang walaupun mereka itu bermusuhan ya, Abu Sufyan si Rasulullah, tapi sebenarnya kalau secara akhlak, secara profil itu Rasulullah itu tidak maksudnya tidak, masyarakat Quraisy itu menerima gitu ya profil dan akhlak Rasulullah yang memang sangat baik, bahkan kan terkenal di kalangan masyarakat Quraisy itu sebagai Al-Amin gitu ya. Gitu, tapi hanya karena mereka berbeda jalan atau berbeda ideologi ya, maka kemudian mereka saling bermusuhan gitu. Nah, ada kan bahwa ketika terjadi pernikahan antara Rasulullah dengan Ummu Habibah ini, Allah Al-Mumtahanah ayat 7 ya, yang artinya itu berbunyi mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu gitu ya. Nah, di sini memang bukan juga ya bahwa pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah itu kemudian menjadi asbabun nuzul ya, turunnya ayat ini bukan gitu. Tapi di sini sebagai isyarat bahwa dengan pernikahan tersebut diharapkan bahwa permusuhan Abu Sufyan sebagai bapak Ummu Habibah tentang dakwah Rasulullah itu berubah ya. Dan kita mengetahui bahwa saat terjadi pernikahan tersebut kan Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir ya. Nah, dalam catatan sirah, beliau itu baru masuk Islam saat terjadi peristiwa Fatu Mekah atau tahun ke-8 Hijriah gitu. Ya. Nah, di sini Di sini ini ya kita mendengar kisah Abu Sufyan ini, kita itu bisa mengambil hikmah ya bahwa
kita jangan cepat ya menghakimi seseorang karena berdasarkan kondisi hari ini ya. Mungkin orang ya yang hari ini kondisinya itu mungkin ya belum apa ya, ibadahnya belum getol misalnya ya, atau misalnya auratnya belum sempurna, atau misalnya masih jauh dari kajian, atau bahkan mungkin pernah melakukan kesalahan besar. Tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Tugas kita itu adalah mengajak dan mendoakan. Hidayah adalah milik Allah. Dan kita juga tidak boleh merasa aman dengan keadaan iman kita hari ini. Yang penting itu bukan hanya bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri kehidupan. Gitu ya. Nah, kemudian setahun setelah menikah dengan Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah, Ummu Habibah kemudian meninggalkan Habasyah menuju Madinah untuk bertemu sang suami dan bergabung dalam rumah tangga kenabian. Saat itu usianya beliau itu di atas 30 tahun ya. Dan diketahui bahwa sebelum kedatangan Ummu Habibah ke Madinah, Rasulullah juga baru saja menikah dengan Safiyah binti Huyai bin Safiyah binti Huyai bin Akhtab gitu ya. Nah, untuk ini ya, untuk kisah tentang Safiyah ini juga salah satu Ummul Mukminin yang insya Allah akan dipaparkan di kajian berikutnya ya. Gitu. Nah, di sini ya kita melihat bahwa berarti setelah menikah ya selama kurang lebih setahun, Rasulullah SAW dan Ummu Habibah itu berarti menjalani pernikahan apa? Pernikahan LDM ya, gitu kalau bahasa sekarangnya ya, bahasa kekinian mah, atau long distance marriage gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, sahabat di sini mungkin ada nggak yang sama gitu kondisinya dengan Ummu Habibah gitu ya ketika menikah kemudian menjalani rumah tangga yang LDM. Di sini ada nggak sahabat yang menjalani itu rumah tangga LDM? Coba bisa ini nggak bisa komen di ininya? Ada nggak di sini akhwat-akhwat yang menjalani kehidupan pernikahan LDM? Mungkin bisa berbagi. Nah, memang saat Ahwat ada yang ya mangga Teh Nora. Mungkin Ahwat ada yang mau berbagi, Masya Allah ya, ketika tadi dipaparkan oleh Teh Anggi, bagaimana makanya di awal di apa judulnya Tubuhan Iman ya seorang Ummu Habibah, karena memang secara ujian subhanallah gitu ya, secara ujian sangat sangat berat lah gitu ya kondisinya yang tidak dimiliki oleh Ummu Habibah gitu ya, orang kaya ya, kemudian mempunyai kedudukan gitu ya, mempunyai kedudukan yang mulia pada saat itu di lingkungan Quraisy gitu. Akan tetapi ketika beliau tadi ya berislam itu senantiasa diuji oleh Allah gitu ya dengan banyak ujian, suaminya menjadi murtad gitu ya, kemudian pernikahannya tidak disetujui oleh ayahnya karena kan yang kita ketahui bahwa Abu Sufyan itu dari awal memang memusuhi Rasulullah ya. Kalau kita belajar tentang sejarah mah, tentang sirah mah kan terkenal 3 Abu kan ya. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu Lahab gitu ya. Sampai pada saat itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah gitu kan ya, mudah-mudahan dari 3 orang ini teh bisa teraih ke dalam Islam gitu. Dan yang teraih itu adalah Abu Sufyan pada saat Futuh Mekah gitu. Nah, mungkin tadi akhwat sekalian menyimak ya dari awal kisah dari Ummu Habibah. Mungkin ada yang ingin ini, Teh Anggi, saya tuh ingin tahu nih, mungkin berbagi pengalaman dari akhwat sekalian. Kalau tadi sempat disinggung nih ya oleh Teh Anggi, barangkali ada yang kondisi akhwat teh jauh sama suaminya gitu kan ya. Itu berat ya gitu, bukan sesuatu yang mudah. Misalkan kondisi akhwat yang ingin senantiasa tadi ya berislam dengan benar tapi lingkungan tidak ada dukungan gitu, itu adalah sesuatu yang berat gitu ya. Mangga akhwat sekalian boleh on cam lagi biar terlihat ya yang lainnya, barangkali ada yang bisa berbagi atau misalkan dari tadi perjalanan kisah dari Ummu Habibah, akhwat sekalian bisa menarik benang merahnya gitu ya, yang
aduh ini teh saya teh mengalami hal ini nih gitu ya dalam kehidupan saya saat ini teh. Nah, mangga bisa berbagi akhwat sekalian. Silakan akhwat, kita diskusi ya saat ini, hari ini kita diskusi. Iya. Mudah-mudahan dengan tadi berbaginya akhwat itu jadi bahan inspirasi untuk yang lainnya juga. Oh iya ya, gitu ya. Ternyata ternyata aku tidak sendiri. Ini juga ada seperti aku gitu. Silakan di sini bisa di apa ya, kita saling berbagi tadi. Mungkin kan dari perjalanan kemarin. Nah, ini kan kita membahas Ummahatul Mukminin itu yang ke-9 ya Teh Anggi ya. Ini teh Iya, ke-9 ya Ummu Habibah itu. Tadi kan 9. bagaimana Mm-mm. mungkin dari awal mulai dari Siti Khadijah dan yang lainnya Siti Aisyah dan yang lainnya, ada hal yang bisa sekalian petik gitu ya. Eh apa dari perjalanan kita kajian ini lumayan sudah 9 kali pertemuan, memang lumayan sudah lama gitu. Jadi kita belajar saat ini kan bukan berbicara hanya mempelajari sejarah saja ya, itu kan itu mah ranah Iya. wawasan gitu. Akan tetapi bagaimana dengan kajian ini sampai kepada ranah jiwa kita juga hadir ya gitu, hadir dalam artian tadi gitu, mungkin ada satu hal dalam peristiwa-peristiwa dari para ummahatul mukminin teralami dengan akhwat sekalian saat ini gitu. Silakan akhwat, barangkali ada yang mau berbagi. Boleh on cam, boleh off cam, boleh. Saya ingin mendengar suaranya nih dari akhwat sekalian. Silakan. Baik, ini teh tidak ada yang mau bercerita. Mungkin ini Teh Nora mungkin nggak ada yang LDM kayaknya, ini semuanya mungkin ini semuanya ini Gak atau ada yang mungkin ini, atau semuanya lurus kayaknya ya. atau Teh Nora mungkin yang Barangkali ada yang sepertinya gimana? kisah bisa berbagi. Teh Nora LDM sama suami Iya, bukan? iya, Bagaimana saya dinamikanya LDM betul. menjalani Oh, kehidupan? tadi ada ya, Teh Anggi ya, dibahas tentang hal itu ya, Teh. Ya, nah kalau Rasulullah ya, Ada jadi kan di dibahas. sini belum dijelaskan ya tadi ya. Jadi kenapa gitu ya? Nah ini pasti gitu ya, orang-orang zaman sekarang juga kenapa menjalani pernikahan LDM itu pasti berbagai pertimbangan ya, termasuk Ummu Habibah dengan Rasulullah juga Betul. itu kenapa kemudian setahun itu menjalani pernikahan LDM. Nah kalau saat itu memang karena ini ya pertimbangan geografis ya, yang memang kan sangat jauh ya jaraknya antara Habasyah dengan Madinah, dan kan saat itu memang tidak secepat sekarang ya secara transportasi juga. Dan yang kedua memang Betul. pertimbangan politik juga ya, kondisi politik di Madinah itu memang saat itu relatif belum stabil gitu, sehingga belum memungkinkan Ummu Habibah itu untuk pergi ke Madinah. Nah itu pertimbangan kenapa Betul. Ummu Habibah kemudian baru ke Madinah itu setelah setahun gitu ya menjalani pernikahan dengan Rasulullah LDM gitu. Nah Iya, barangkali betul. di sini Ada mungkin dari kalau akhwatnya sekalian? Nggak ada ini teh. nggak ada kayaknya ya. Berarti ini suaminya pada ada di rumah. Berarti kalau kayak gitu teh Iya ada berarti ya. di rumah. Betul. Jadi memang kalau boleh bercerita nih Teh Anggi ya, mungkin tadi ada kaitannya Ya, dengan Ummu mangga Habibah Teh ya. Nora coba Kebetulan saya gimana nih dinamikanya. kok Teh Anggi tahu saya LDM-an. Hmm, Iya, mungkin kalau memang boleh bercerita ya, ketika kita memang jauh dengan suami itu kan idealnya memang dekat ya, dekat dengan suami. Akan tetapi kan ada banyak pertimbangan. Kalau mungkin tadi Ummu Habibah mah pertimbangannya kenapa LDM itu kan kapasitasnya sangat besar ya, tadi politik, kemudian secara geografis dan sebagainya. Mungkin pada saat ini juga sebetulnya mah banyak ya di masyarakat kita yang memang kondisinya LDM-an. Misalkan salah satunya adalah
faktor ekonomi bisa saja kan Kak Anggi ya gitu, faktor ekonomi di Ya, mana suami itu pekerjaan ya. bekerja, betul harus bekerja di tempat yang jauh gitu ya, sehingga memang meninggalkan keluarganya begitu. Nah kalau saya pribadi ya, kalau apa sekalian izin saya bercerita, saya juga LDM sama suami, jadi memang suami memang tidak di rumah karena dia tadi pekerjaan memang harus meninggalkan rumah. Itu memang kalau di awal-awal memang berat sih Tanggi ya. Di awal-awal berat karena harus kita sepenuhnya mengurusi Ya. rumah Insya Allah kan ya, ya. Di rumah di sini kan bukan hanya bebas dan sebagainya. Jadi kan yang kita ketahui bahwa yang namanya seorang suami itu adalah pimpinan gitu ya, pimpinan dalam satu rumah tangga. Jadi ketika suami tidak ada, berarti kan suami itu mendelegasikan ya, gitu kan, yang mengamanahkan pimpinan di dalam rumah tangga itu kepada istri gitu. Dan itu berat ya, gitu. Berat dalam artian begini, yang namanya pimpinan ya berarti harus memimpin, siapa yang dipimpinnya ya berarti anak-anak ya, mengamanahkan anak-anak gitu kan ya, memastikan bahwa anak-anak itu harus sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu. Yang mungkin biasanya didampingi suami bisa bekerja sama, nah ketika memang suami tidak ada ya harus sendiri begitu ya gitu. Dan yang kita juga kan bahwa kewajiban seorang istri itu adalah menjaga hartanya suami ya, begitu ya Kak Andi ya. Betul, betul Teh Nura. Ya begitu. Menjaga harta di sini kan bukan berarti hanya kematerian ya, bukan menjaga rumah dan sebagainya, tidak. Kalau yang saya pahami sih harta di sini adalah ya anak juga harta ya. Nah, gitu. Anak adalah harta. Jadi bagaimana memastikan tadi ya tumbuh kembangnya anak gitu kan, yang memastikan pendidikannya yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki gitu ya. Kita hantarkan kepada ya kepada yang sesuai dengan ke apa Allah kehendaki bagaimana gitu ya. Kemudian secara fisiknya kita siapkan untuk makanan yang bergizi dan sebagainya. Kan itu kalau kalau kita berbicara mudah ya, tapi pada kenyataannya kan ketika kita menjalani mungkin itu teh dinamikanya banyak begitu. Kemudian yang kedua itu adalah harta suami, yang berikutnya adalah kalau saya memahami bahwa menjaga kehormatan saya ya, jadi saya gitu. Kebayang ya, menjaga kehormatan diri saya bagaimana ya tadi gitu, harus menjaga dari apa ya, menjaga kehormatan. Kebayang ya menjaga kehormatan bagaimana ya gitu. Kemudian tadi menjaga harta juga, harta dalam artian yang memang harta, bagaimana ketika suami mengamanahkan, ketika suami mengamanahkan harta untuk dikelola gitu, memang harus dimanage dengan sebaik-baiknya gitu Teh Anggi kalau saya pribadi. Jadi ya masya Allah sekali ketika memang Humu Habibah selama 1 tahun ya. Kalau saya kan masih pulang tuh Teh Anggi, per pekan masih Ya, pulang gitu ya. betul. Ini selama 1 tahun ya kebayang gitu ya. Ini adalah ujian yang sangat besar gitu. Apalagi misalkan dalam kondisi anak ujuk-ujuk sakit gitu ya, kita harus menangani sendiri. Pengennya mah kan suami hadir, atau misalkan kondisi kitanya juga lagi sakit gitu ya. Begitu sih Teh Anggi ya gitu. Iya. Nah, mungkin yang lain, ahwat sekalian ada yang mau berbagi nih, barangkali ada yang sama kondisinya seperti saya gitu ya. Bagaimana dengan tidak ada kehadiran suami, kemudian suami memandatkan bahwa kepemimpinan di rumah itu kepada istri, bagaimana menstabilkan semua ya, semua lini distabilkan, baik itu anak, rumah dan sebagainya. Barangkali ada ahwat yang mau berbagi, silakan. Bagaimana Ahwat di sini? Apakah ada yang mempunyai pengalaman yang mirip mungkin ya dengan Teh Nura gitu? Teh Anggi mau ini sedikit biar nggak ngantuk. Jadi kalau Enggak, apa? Itu Ya, Teh Rani, ini lagi silakan juga. Teh Rani.
Seniora itu Aku Dokter Elis mau berbagi cenah. Mangga Iya, silakan Teh Rani. Mau berbagi silakan. Cunghen Teh ya Teh Elis. Rani ya, silakan Teh. Nura itu Teh Elis dulu sudah berbicara atau ini gimana? paling sedikit aja tuh ya. Jadi kalau biasanya ahwat-ahwat atau ibu-ibu yang memang terbiasa sendiri gitu ya. Jadi kan ahwat berdikari yang mandiri gitu ya, sakit sendiri, ngurus anak sendiri gitu ya. Ujiannya itu adalah kadang lupa ada suami. Jadi kayak dia pergi aja gitu. Mau belanja, belanja aja gitu ya. Suka lupa bahwa oh iya ya ada pimpinan gitu. Oh iya ya belum izin ya ke suami gitu. Oh iya nih ada tamu lupa nggak bilang dulu gitu. Ke rumah misalnya ada tamu. Apa kan kalau ada suami mah ada suami nih bilang dulu ayah nih mau ada tamu gitu kan. Ini gara-gara emang di rumah nggak ada jadi tamu lalu lalang kadang kita lupa gitu. Jadi kayaknya ya ujian untuk ahwat-ahwat yang mandiri itu ya baik dalam hal apapun seringkali menempatkan suami sebagai kawan gitu. Itu teh itu otomatis harus selalu diingatkan gitu. Dan mungkin ya ini juga satu hal yang apa ya? Bagaimana apapun kondisinya itu tetap darah dan jadi apapun kondisinya kita bisa tetap ideal menjalankan peran dan fungsi itu yang kemudian jadi tantangan gitu sebenarnya bukan berbagi tips ya itu berbagi masalah gitu kalau bahasa saya masalahnya itu gitu. Ya mungkin itu dulu ya Teh. Iya, makasih Teh Elis. Iya, Sekarang betul ini ya Teh. apa yang di ini. Memang betul Kak Anggi begitu. Kalau gak ada suami itu jadi kita malah ada Masya satu Allah ya, kondisi kebablasan gitu. luar Jadi biasa. padahal mah kan memang adabnya memang kan segala sesuatu memang kita harus izin ya gitu. Ya, Walaupun sebetulnya mah kita tahu lah masalah yang kayak gitu mah ada suami juga pasti mengizinkan gitu. Akan tetapi kan ketika kita apa yang namanya berumah tangga mah saling menghargai itu sangat penting ya gitu, saling menghargai dan memposisikan suami di mana gitu ya, kita di mana gitu. Itu sangat akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga gitu ya. Apalagi memang kalau untuk LDRan itu ujiannya itu memang salah satunya itu. Padahal kan mudah ya untuk saat ini mah untuk izin gitu kan biasa WA gitu ya atau misalnya telepon atau apa gitu kan. Tapi ya yang namanya tadi setan ya gitu. Padahal suami itu sangat merasa dihargai ketika istri itu misalkan izin gitu ya mau pergi izin gitu. Walaupun ya. udah sebetulnya mah kalau ngomong juga udah pasti izin sebetulnya mah gitu. Oke, Betul, yang lainnya ada nih yang mau berbagi cerita lagi, silakan. Tadi Teh Rani ya yang raise hand. Mangga Teh Rani. Mangga Teh Rani tadi Chung Hen ya. Iya. Mangga Teh Rani. Tuhan ya, Tuhan. Chung Hen gini kan. Silakan. Iya, Loren. Ya, cuman ini aja sih Teh, ini Teh nggak tahu bertanya, nggak tahu berbagi, nggak tahu menanggapinya. Cuman kalau tadi mah ya Rasul Teh LDRan, ya Teh ya sama istrinya tuh. LDM. Apa? LDM, Jauh long distance marriage. jadi jarak jauh gitu kan ya Teh ya. Itu kan Rasul mah secara physically ya gitu, tapi walaupun begitu kondisinya tapi tetap gitunya si adab suami istrinya teh terjalankan ya baik istrinya ataupun Rasul sendiri gitu kan ya. Tapi yang sekarang terjadi mah gitu kan ya fenomenanya teh justru hidupnya mah ada serumah tidak LDM. Tapi si hati nate jara rauh gitu teh tidak saling mengaitkan sehingga mun tadi mah unsur menghargai
suaminya teh jadi berkurang gitu kan. Nah itu teh kumaha carana tehnya supaya si apa namanya teh walaupun jadi supaya si jarak jadi walaupun kita di rumah tapi tetapnya gitu si hubungan kita teh memang mencontoh Rasul gitu kehidupan si rumah tangganya. Jadi tadi mah kan teh apa namanya teh berbicara EDM teh pasti physically ya gitu kan ya, tapi nuka tinggal problem mah kadang ada juga orangnya mah ada dekat suami teh gitu, tapi kok hubungannya teh tidak seharmonis apa yang dicontohkan oleh Rasul gitu. Nah, itu teh cara menghidupkan itu teh kumaha gitu teh. Supaya memang walaupun fisiknya ada, tapi hati nage ada di situ, nggak jarak jauh gitu, seperti itu teh. Nah nyatanya. Jadi kalau ini Teran, kalau saya bercanda sama suami begini, kebetulan suami itu HP-nya ada 2 gitu ya. Jadi saya suka bercanda sama suami, karena ya tadi ya sering kejadian. Jadi istri sama suami sibuk dua nana di gadget ya teh ya gitu. Kan salah satu fenomena yang ada tuh begitu ya. Tidak terjalin komunikasi gitu ya. Padahal kan banyak hal yang harus kita musyawarahkan dalam kehidupan rumah tangga gitu. Ini ya bodornya saya tuh suka bilang kalau misalnya suami udah megang HP terus kayak gitu. Waduh, saya jadi istri ketiga kata saya teh. Terus suami nanya, kenapa ibu saya jadi istri ketiga? Ya karena istri pertama ayah itu adalah HP yang ini, istri kedua itu adalah HP yang ini, dan saya itu istri ketiga kata saya teh. Ya begitu gitu. Memang fenomena ini teh sering terjadi gitu ya. Secara fisikly memang ada, tapi secara hati itu kayak yang kumaha gitu ya, berjauhan begitu ya. Begitu. Baik, Teh Anggi mungkin dari pertanyaan Teh Rani bisa menanggapi, silakan. Atau nanti setelah ada tanggapan dari Teh Anggi, yang lain boleh menanggapi dengan fenomena ini. Ini menarik sekali, akhwat sekalian. Ini mungkin kejadian nih di dalam setiap rumah tangga begini. Kejadian yang tadi Teh Rani sampaikan. Silakan Teh Anggi, barangkali ada yang bisa disampaikan dari pertanyaan Teh Rani. Iya, jadi memang bentar, suara saya kedengeran ya? Nah, memang itu pernah juga disampaikan gitu ya oleh Aisyah Dahlan ya, Dokter Aisyah Dahlan gitu ya. Memang fenomena sekarang gitu ya, suami istri itu dekat secara fisik tapi terasa jauh gitu ya. Jadi kondisinya ketika pasangan itu tinggalnya serumah, namun seperti mengalami jarak secara emosional dan juga kehilangan keintiman gitu secara batin teh gitu. Nah memang ini ada penyebabnya ya, penyebabnya itu karena kesibukan ya tadi gitu, terus kemudian rutinitas harian gitu ya, terus lelah fisik yang kemudian membuat waktu bersama itu berubah menjadi seperti hambar gitu tanpa adanya komunikasi gitu ya. Terus tadi betul ya penggunaan ponsel yang berlebihan gitu ya saat berdua gitu ya. Nah, memang membuat kehadiran secara fisik tuh seperti tidak dirasakan gitu ya secara penuh. Gitu. Terus ada juga gitu ya, mungkin ada konflik ya yang dipendam, misalnya masalah kecil yang mungkin tidak diselesaikan, jadi memicu adanya sikap dingin gitu ya, atau defensif atau saling mendiamkan gitu di antara pasangan. Nah itu tadi betul ya kata Teh Nura, pentingnya komunikasi ya gitu, pentingnya sih antara suami dan istri. Terus ada lagi ya penyebabnya itu adalah kehilangan rasa empati gitu. Jadi pasangan itu seperti berhenti saling mendengarkan, berbagi perasaan atau menunjukkan apresiasi secara emosional gitu. Jadi di sini cara mengatasinya bagaimana? Ya saya coba berbagi aja gitu. Coba ini punya jadwal waktu khusus gitu. Misalnya menyediakan waktu rutin mengobrol berdua gitu ya. Tanpa adanya anak dulu gitu. Juga jangan pakai handphone dulu lah gitu, quality time gitu. Nah yang kedua bisa kita perbaiki ya komunikasi gitu ya. Jadi mulai membicarakan nih misalnya kita misalnya punya masalah gitu ya. Nah itu coba dibicarakan gitu ya secara jujur gitu ya. Terus kita juga harus mendengarkan ya ketika pasangan kita tuh berbicara gitu ya. Dan
yang paling penting itu adab ya. Jadi jangan juga misalnya kan suami baru pulang terus kemudian langsung diberondong gitu ya. Ya mungkin suami juga lagi capek apa segala macam gitu ya. Nah coba di ini dulu apa biar suami itu tenang dulu gitu ya, atau misalnya tercukupi ya kebutuhan makannya apa segala macam, baru kemudian kita coba komunikasi gitu ya sama pasangan gitu. Terus ada juga nih, walaupun ini mungkin terlihat seperti sederhana ya, adanya sentuhan fisik gitu ya gitu. Sentuhan fisik ya mungkin walaupun terlihat sederhana tapi bisa membalikan gitu ya keintiman antara suami dan istri. Itu bisa lewat pelukan, pegangan tangan, atau mungkin menyapa ya, menyapa misalnya setiap pagi gitu ya gitu. Jadi kan misalnya karena rutinitas gitu ya, suami kerja langsung aja pergi gitu ya, padahal bisa jadi ya sapaan di waktu pagi atau misalnya ketika bangun tidur gitu ya, pas malam itu juga bisa kemudian mengatasi fenomena itu ya. Itu mungkin ya yang bisa saya bagi Teh Nora, Teh Rani. Yang lain, mangga silahkan barangkali berbagi. Sebetulnya kan kalau dari segi apa ya, bagaimana sih caranya dalam kehidupan rumah tangga itu sebenarnya berbeda-beda ya, Teh Anggi ya. Jadi sebetulnya mah biasanya tahu ada kerenggangan apa pasangan itu sebetulnya mah kan dari keduanya juga sebetulnya tahu sebelah mana yang memang yang harus diperbaiki begitu ya. Kemudian jadi tidak bisa digeneralisir ya Teh Anggi ya gitu, tiap orang punya trik and tips sendiri ya gitu. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Teh Anggi adalah hanya sebagian contoh gitu yang bisa dilakukan gitu. Yang pasti mah bagaimana selalu menyamakan visi misi mungkin ya, berumah tangga itu bukan hanya sekadar romantis-romantisan gitu ya, bukan hanya sekadar kita membesarkan anak, akan tetapi bagaimana sama-sama hayu gitu, sama-sama terhantarkan baik dirinya, istri, suami, kemudian anak, dan mudah-mudahan mas saat ini bisa berkumpul bersama-sama. Harapannya mah ketika nanti di akhirat juga sama-sama bisa berkumpul kembali begitu. Dan adapun secara teknisnya seperti apa, nah itu mungkin awal sekalian bisa mengeksplorasi ya bagaimana dan lebih tahu misalnya ini kebutuhan saya itu sebetulnya di sini, kebutuhan saya di sini gitu. Dan yang paling penting mungkin komunikasi betul ya Teh Anggi ya, tanpa betem-tem gitu. Padahal orangnya ada di ruangan sama, itu tidak ngobrol tapi WA-an. Sering nggak menemukan yang begitu? Jadi ngambek itu bukan berbicara gitu kan ya, menyelesaikan hayu bareng-bareng dari hati ke hati, tapi dari WA. Itu sering ada yang begitu ya. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi lagi nih sebelum Teh Anggi melanjutkan. Ini ada beberapa materi lagi Teh ya, sedikit lagi mungkin ya Teh ya. Ya, sedikit lagi ya. Iya, ada yang mau menambahkan ya Ahmad? Ayo dong, pasti ini apa pada ada pengalaman nih, kita berbagi di sini, kita sama-sama ya belajar, semuanya di sini sedang belajar ya. Kemudian kita kaitkan pembelajaran kehidupan, dinamika kehidupan kita sehari-hari itu dengan kita mengambil ibroh ya, pelajaran dari kehidupan rumah tangganya Rasul. Seperti apa sih gitu ya, sikap seorang suami seperti apa sih? Sikap-sikap yang termiliki gitu ya Ummahatul Mukminin, sehingga ya tadi ya bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah itu memang bisa terjadi hal itu. Silakan Ahmad, ada lagi yang ingin berbicara? Ayo. Ini jangan sampai jauh-jauh nih, ada yang dari Bangka, ada yang dari Bandung, ada yang dari Cimahi, ada yang dari mana tidak mau speak up nih. Silakan. Halo, masih ada ini? Jika demikian, Teh Anggi silahkan dilanjutkan kembali saja. Teh Anggi mungkin lagi sedang mencerna nih, lagi mencerna. Sambil menunggu ya, Teh Nora, saya lanjutkan dulu ya. Iya, oke, Teh Anggi, silahkan Teh Anggi. Ya, kita kembali lagi ya ke tadi ya, pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah gitu ya. Tadi kan
Ummu Habibah kemudian menuju Madinah ya untuk bertemu Rasulullah gitu. Nah, ketika beliau itu sampai di Madinah, Rasulullah kemudian memerintahkan ya Bilal bin Rabah untuk mengantarkan Ummu Habibah ini ke rumah Rasulullah. Nah, ketika tiba di sana, Ummu Habibah itu berkata ya kepada budaknya. Jadi beliau bilang bahwa kalau suka kamu cukup menyiapkan air minum, bukan aku menyapu gitu. Jadi Ummu Habibah itu ingin membereskan gitu ya urusan rumah tangga itu dengan sendiri, bahkan tanpa bantuan dari orang lain gitu ya. Nah, kemudian Ummu Habibah mulai menyapu rumah tersebut, lalu menggelar alas rumah. Tiba Ummu Habibah kemudian mengenakan wangian ya yang tadi ya pemberian istri-istri dari Raja Najas yang sangat harum. Nah di sini ya Masya Allah terlihat ya bahwa Ummu Habibah itu terampil ya mengatur urusan rumah tangga dan juga pandai berpenampilan menarik ya di hadapan suami. Nah ini Masya Allah ya ini keutamaan dari Ummu Habibah yang sepertinya kita juga harus menerapkan ya gitu. Untuk apa gitu ya? Untuk agar pasangan kita nyaman gitu ya dengan kita gitu. Gitu dah. Kan kalau Rasulullah mah ya punya istrinya itu lebih dari satu ya. Kalau Rasulullah mungkin misalnya apa ya ada mungkin ya ada sesuatu dengan satu istri ya mungkin bisa berpindah dulu gitu ya ke istri yang lain gitu ya. Tapi kalau kita kan hanya punya satu ya, suami kita hanya punya kita gitu ya. Berarti kan di sini bagaimana gitu ya apa keutamaan dari Ummu Habibah itu mungkin bisa ya kita terapkan gitu ya di kehidupan kita ya bagaimana kita terampil dia mengatur urusan rumah tangga dan juga berpenampilan menarik ya di hadapan suami gitu kan ya betul ya Teh Nora ya tuh ya. Betul, nanti suaminya bingung, dia kasaha deui. Rasulullah istrinya banyak ini aduh ya kasaha Iya. deui gitu. Kalau Rasulullah kan misalnya ada satu nih gitu ya istri ya adalah ke sana dulu mungkin ya. Suami kita cuma punya kita ya gitu kan jadi bagaimana kita membuat ya kita gitu ya senyaman mungkin gitu dengan kita ya dengan kita sendiri gitu ya ya mungkin nggak harus menor ya gitu kan tapi kan setidaknya ya jangan sampai ini juga ya misalnya kita habis masak gitu ya terus bau gitu tapi mandi lah gitu kan biar lebih seger gitu kan nah makanya memang ketika Rasulullah datang ya dan kemudian mencium aroma yang sangat wangi beliau kemudian berkata memang Ummu Habibah itu adalah seorang wanita asli Quraisy gitu wanita perkotaan dan bukan penduduk Baduy. Nah, ini mau dijeda dulu atau mau dilanjut nih, Teh Nora? Gimana? Saya lanjut dulu atau gimana? Lanjut dulu Teh. Lanjut dulu. Nanti saya tanya ini, soalnya Kak Udian siapa nih ketika ada suaminya pakai daster aja. Saya tanya nih barangkali ada. Tapi saat ini lanjut dulu Teh. Oke, lanjut dulu ya. Nah, bagaimana kemudian dengan kedatangan Ummu Habibah ya ke rumahnya Rasulullah? Masya Allah ya, sangat disambut baik ya oleh keluarga Rasulullah SAW. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka. Bahkan Bunda Aisyah ya, yang kan dikenal penjemburu ya, beliau itu juga menyambutnya dengan sukacita ya. Bahkan sebagai tanda sukacita itu Utsman bin Affan mengadakan walimah khusus bagi penduduk Madinah dengan menghidangkan makanan yang dapat mereka santap. Nah, seperti kehidupan para istri Nabi yang lainnya, gitu, rumah tangga Ummu Habibah dan Rasul ini juga sangat sederhana ya. Beliau tuh hidup dalam bilik yang bersahaja di sekitar Masjid Nabawi dan lebih berfokus pada ibadah serta mendukung perjuangan dakwah Nabi ya. Gitu. Jadi beliau tuh tidak mengkayakan diri secara materi ya, tapi mengkayakan diri secara kualitas ibadah dan juga secara amal soleh. Gitu ya. Nah, kehidupan rumah tangga mereka menjadi cerminan dari kehormatan, kesetiaan, serta keteladanan dalam memprioritaskan ajaran Islam di atas segala urusan pribadi ya. Jadi di sini kan zaman sekarang itu adalah zaman yang konsumtif ya. Gitu. Kita tuh sering melihat apa rumah tangga bahagia itu misalnya dilihat dari apa rumahnya bagus, barang bagus, terus mungkin liburan, pasangan romantis gitu. Padahal rumah yang besar itu belum tentu ya menghadirkan ketenangan. Bahkan rumah yang sederhana bisa menjadi tempat yang sangat
penuh dengan keberkahan. Nah, Ummu Habibah ini memiliki kepribadian yang sangat mulia ya. Yang pertama, beliau itu tegas menghadapi kekufuran ya. Jadi ada kisah terkenal ya ketika menceritakan, yaitu ketika ayahnya Abu Sofyan yang saat itu belum masuk Islam berkunjung ke Madinah dan hendak duduk di atas tikar atau kasur milik Rasulullah SAW. Nah, Ummu Habibah kemudian melipat tikar tersebut dan melarang ayahnya itu duduk di sana karena Abu Sofyan itu dianggap masih musyrik. Dan nah ini perlu digarisbawahi ya, saat itu Abu Sofyan itu masih dengan sikap permusuhannya terhadap Rasulullah. Ya. Jadi sedangkan tikar tersebut itu milik Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini memang kan Abu Sofyan itu datang ke Madinah karena hendak memperpanjang apa sih namanya tuh perjanjian gitu ya, perjanjian yang dilakukan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy ya. Namun perjanjian itu di tahun kedua itu dilanggar oleh pihak Quraisy gitu ya, kaum Quraisy gitu, sehingga ketika perjanjian itu dilanggar maka perjanjian itu menjadi batal gitu kan. Nah itulah kemudian mengapa Abu Sufyan itu pergi ke Madinah gitu ya. Nah, di sini tadi ya sikap dari Ummu Habibah itu menunjukkan bahwa kecintaan Ummu Habibah kepada Rasulullah itu dan penghormatannya terhadap beliau bahkan mengalahkan rasa sungkan kepada ayahnya sendiri ya. Gitu. Namun di sini bukan berarti Ummu Habibah itu tidak menghormati ayahnya, tetapi di sini beliau menunjukkan bahwa ada prinsip yang lebih tinggi, yaitu iman dan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Berbakti kepada kedua orang tua itu bukan berarti mengikuti semua keinginan mereka. Kita tetap wajib ya menghormati dan lembut terhadap orang tua ya, tapi dalam perkara agama ketaatan kepada Allah itu berada di atas semuanya gitu ya. Nah yang kedua ya, keutamaan Ummu Habibah itu adalah beliau itu komitmen melaksanakan sunnah. Jadi pernah diriwayatkan oleh Zainab binti Abu Salamah ya, beliau itu pernah menemui Ummu Habibah ketika ayahnya Abu Sufyan bin Harb ini meninggal dunia. Nah, pada hari ketiga, Ummu Habibah kemudian minta diambilkan minyak wangi. Gitu. Kemudian beliau mengoleskan minyak wangi tersebut kepada dirinya. Gitu. Dalam sebuah riwayat disebutkan pada bagian pipi atau lengan. Gitu ya. Lalu kemudian Ummu Habibah menjelaskan mengapa beliau melakukan itu. Jadi, kata Ummu Habibah gitu ya, demi Allah sebenarnya aku tidak membutuhkan wangian ini. Aku melakukan ini karena aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa tidak dihalalkan bagi seorang wanita iman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayat seseorang melebihi 3 hari, kecuali berkabung atas suaminya 4 bulan 10 hari. Nah, beliau juga ini ya sangat komitmen melaksanakan sunnah yang lain, yaitu ketika ini yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Jadi Ummu Habibah itu pernah mendengar ya Rasulullah itu bersabda bahwa siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maksudnya sholat sunat rawatib ya, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Gitu. Nah, Ummu Habibah ketika mendengar hadis tersebut dari Rasulullah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat rawatib 12 rakaat tersebut gitu ya. Nah di sini kita tuh kan sekarang itu terkenal dengan budayanya itu instan ya gitu. Kita hidup di zaman itu ingin hasil cepat gitu. Belajar sedikit ingin langsung pintar, berolahraga sebentar ingin langsung sehat ya gitu. Terus kajian sekali ingin langsung berubah gitu kan. Padahal ibadah itu membutuhkan istiqomah ya. Nah, yang Allah lihat itu bukan hanya semangat kita di satu hari ya, tetapi bagaimana kita menjaga amal itu ketika semangat sudah hilang. Nah, jadi di sini ya coba akhwat semua gitu, lebih sulit mana melakukan amal besar sekali atau amal kecil tetapi terus menerus? Coba lebih sulit mana nih, melakukan amal besar tapi sekali gitu ya, tapi melakukan amal kecil tapi terus menerus?
Gimana? Lebih sulit mengerjakan amalan kecil tapi continue teh. Lebih sulit melakukan apa? Amal kecil Tapi continue katanya. tapi continue. Oh iya, itu ya. Itu tadi TII ya. TI ya, ya. Jadi di sini Ya, ya, ya. ya, Masya Allah, terima kasih TI. Nah, Ummu Habibah itu mengajarkan kepada kita tentang apa? Istiqomah ya, konsistensi ya. Nah, jadi kan Allah juga ya pernah Allah tuh berfirman ya bahwa amalan gitu ya. Bentar, bentar ya, Ahwat. Teh Nura, Ahwat semua maaf ya tadi ada iklan dulu. Ya, silakan Tanggi. Jadi kan walaupun misalnya Allah tuh kan lebih menyukai amalan yang walaupun mungkin terlihat kecil ya, tapi kita melakukannya itu konsisten gitu ya, istiqomah. Ya, ya. Jadi apalagi ya kalau misalnya amalan itu besar ya dan dilakukan terus menerus ya, itu Allah lebih cinta gitu ya. Ini karena waktu ya, saya coba persingkat ya. Nah, kemudian ya, keutamaan Ummu Habibah yang lain adalah beliau itu pemaaf ya gitu. Meskipun tidak ada riwayat khusus ya terjadinya perselisihan antara Ummu Habibah dengan Bunda Aisyah atau dengan madunya yang lain di antara istri Rasulullah, namun hal tersebut tidak menghalangnya minta dimaafkan ya atas kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dengan mereka gitu. Jadi diriwayatkan oleh Bunda Aisyah bahwa Ummu Habibah itu memanggil beliau gitu di akhir hayat. Kemudian dia berkata ya, di antara kita sesama madu Rasulullah SAW kadang terjadi perselisihan. Semoga Allah mengampuni dan semuanya, dan aku halalkan atau maafkan bagimu dari semua itu. Bunda Aisyah kemudian berkata, engkau menggembirakan aku, semoga Allah membuatmu gembira. Kemudian Ummu Habibah memanggil Ummu Salamah dan berkata seperti itu pula. Ya. Nah, jadi kalau misalnya seandainya hari ini adalah hari terakhir kita, kepada siapa kita ingin minta maaf? Ya, silakan ya Ahwat jawab di diri masing-masing gitu ya. Dan kepada siapa kita perlu mengatakan aku sudah maafkanmu ya. Nah, kemudian berikutnya ya, Ummu Habibah itu wafat ya sekitar tahun 44 Hijriah di Madinah gitu ya. Pada masa pemerintahan saudaranya yakni Muawiyah bin Abu Sofyan radhiyallahu anhu. Beliau kemudian dimakamkan di Janatul Baqi ya, pemakaman di Madinah tempat banyak sahabat dan keluarga Rasulullah dimakamkan. Nah, beberapa hadis telah beliau riwayatkan langsung bersumber dari Nabi SAW. Ada juga yang melalui Zainab binti Jahsh. Nah, sedangkan yang meriwayatkan dari dia adalah putrinya Habibah, kedua saudaranya Muawiyah dan Anbasah ya, keponanya juga yang bernama Abdullah bin Utbah bin Abu Sofyan, dan juga budaknya ya Salim bin Suar dan Abu Jarrah dan lain-lain. Ummu Habibah ini kemudian meriwayatkan ya 65 hadis dari Rasulullah menurut hitungan yang masyhur dalam kitab-kitab biografi perawi. Gitu. Ya, semoga Allah merahmati dan menjadikan surga tempat baginya ya. Gitu. Nah, di sini jadi suatu hari ya Ahwat kita semua juga akan meninggalkan dunia ini ya. Nah, cuman pertanyaannya bukan berapa banyak harta yang kita punya, tapi apa yang akan tertinggal setelah kita pergi. Nah, Ummu Habibah meninggalkan ilmu dan keteladanan. Hari ini mungkin kita tidak meriwayatkan hadis ya, tapi kita bisa meninggalkan anak yang soleh, anak yang solehah,
ilmu yang kita ajarkan, kebaikan yang kita tanam, orang yang kita, atau mungkin akhlak yang lain ya. Gitu. Jadi sahabat di sini ya, mungkin kita tidak akan pernah ya mengalami ujian sebesar yang dialami Ummu Habibah ya, tetapi setiap kita pasti memiliki ujian masing-masing. Mungkin bukan kehilangan negeri ya, bukan kehilangan pasangan mungkin ya, bukan tentang keluarga, tapi mungkin ujian kita adalah mempertahankan prinsip ketika lingkungan tidak mendukung, tetap istiqomah ketika iman sedang turun, dan belajar memaafkan ketika hati masih terluka. Semoga dari kisah Ummu Habibah kita belajar satu hal ya, ketika kita memilih Allah, jangan takut dengan apa yang mungkin harus kita tinggalkan, karena Allah tidak pernah menyanyiakan keteguhan seorang hambanya. Ya, gitu ya paling pemaparan dari saya ya tentang kehidupan Ummu Habibah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya tutup, terima kasih terlebih dahulu ya untuk Teh Anggi tadi paparannya. Mudah-mudahan akhwat sekalian bisa mengambil ibrah dari Ummahatul Mukminin ya. Akhwat jangan dulu keluar nih. Saya pengen lihat nih masih pada semangat atau tidak. Kita sesi foto dulu ya. Kita sesi foto dulu. Silakan semuanya on cam dulu. On cam dulu silakan. Kita sesi foto dulu. Ini sebagai kenang-kenangan bagi kita semua ya. Silakan Ahwat on cam dulu. Diharapkan tidak pada keluar dulu ya. Oke. Belum pada on cam nih. Ayo dong on cam dulu. Oke, Teh Hani. Assalamualaikum Teh Hani. Oke. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Wah, Teh Nur aja ini. Ini Teh Kiki belum on cam nih, Teh Irma, Teh Melinda, ini Teh Lisna, Teh Yulia. Silakan on cam dulu Teh. Kita foto bareng dulu. Silakan on cam dulu Teh Rani, boleh on cam dong. Teh Ii boleh juga nih. Teh Rani udah, Teh Nur. Oh, udah ya. Oh, saya sinyalnya Teh Rani udah. Di sini belum, iya, belum terlihat. Ini Bu Dokter ini Udah ya. Semangat nih tadi ngantuk katanya. Udah. Oke, Bu Ayu, Bu Yeti juga sudah on cam. Teh Yuli, Teh Santi. Oke. Alhamdulillah semua ya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. 2 kali lagi Ahwat ya, biar semuanya bisa ke ini. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Saya berikan tepuk tangan buat kita semua ya. Sudah alhamdulillah bisa on cam semua. Untuk kita semua biar semangat. Masya Allah, ini sudah mau jam 9. Ahwat semua masih semangat. Oke, Ahwat untuk saat ini alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali dan nanti juga akan ada pembahasan yang berikutnya ya untuk kajian kita. Masya Allah, saya mengapresiasi sekali untuk ahwat sekalian sudah mau berada hadir di kajian ini dan semoga apa yang saat ini kita lakukan senantiasa mengundang karunia Allah, memberikan semangat yang baru. Kemudian tadi ya kita membahas tentang Ummu Habibah itu mudah-mudahan ahwat sekalian bisa memetik gitu ya hikmah, kemudian mengambil benang merah apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Ummu Habibah gitu. Mungkin ini ke kuis dulu ya Teh Anggi ya. Sebelum ditutup kita ke kuis dulu. Mohon maaf minta waktunya Ahwat ya. Biasanya kan jam 9 kita sudah. Saya minta waktunya Gimana 10 menitan Ahwat, lagi semangat tidak ya? apa-apa. Izin. Masih semangat untuk kuis? Masih semangat gimana? Semangat. Terima kasih jempolnya tuh TII. Oke, saatnya kuis. Oke. Kuis ini seru-seruan saja sih ya. Dan untuk melihat Sedikit sejauh mana kita menangkap nih ya gitu. Minimal wawasan keilmuan sejarah tentang
Ummahatul Mukminin. Silakan untuk kuis. Oh, ini udah ada linknya ya. Silakan Ahwat ini ya, masuk ke link Kahoot yang Oke. udah di-share ya sama Teh Danti. Di ini 3 menit di cukup ya untuk room chat. kuisnya ya. Nah, saya masuk. Tenda saya ikut ya untuk meramaikan aja. Silakan Teh Anggi, silakan. Udah berapa yang masuk tadi? Baru 8 Teh. Oke, Ahwat sekalian, untuk kuis sudah beres ini? Nanti untuk yang pemenang kuis, untuk juara pertama, ada juara ya kayak perlombaan aja. Untuk pemenang kuis, untuk yang juara pertama ada voucher pulsa Ahwat ya, 50.000. Nanti silakan hubungi panitia. Silakan Teh Hani, saya kasih waktu lagi 2 menit Masya cukup Allah. ya. Untuk pemenang ada voucher pulsa 50.000 ya Ahwat ya. Nanti yang akan Masya Allah, diumumkan tambah pemenangnya semangat ini. siapa? Ya, nanti hubungi panitia ya. Kata Teh Hani, kuisnya nggak muncul. Oke, sebentar ya Teh Hani ya. Mulai aja Teh. Kayaknya dimulai aja ya Teh, mengingat waktu. Ini udah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah stop ya? Kuisnya sudah stop ya Teh Anggi? Ya, ini dimulai Teh sekarang. Oke.
Ayo semangat, semangat Ahwat.
Oke, awal sekalian sudah selesai ya kuisnya ya. Nah, di sini sudah keluar pemenangnya nih atas nama CT. Itu siapa ya? Coba bisa on cam atas nama CT. Bisa on cam Ahmad? Mohon maaf. Siapa CT? Bahasa Inggris bukan? Oke, saya ingin mendengar suaranya nih atas nama di sini tertulisnya CT tulisannya nih. Siapa nih? Boleh on cam Teh dan mendengar suaranya Teh untuk pemenang kuis. Enggak, dari yang lain aja, itu mah Ayu. Kenapa? Siapa mah Ayu, Teh Nura. The next aja. Oke. Ya. Alhamdulillah Ahmad ya, kuis sudah selesai. Untuk pemenang silakan nanti bisa menghubungi panitia ya untuk pasir pulsanya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ya sampai saat ini. Mohon maaf sebelumnya. Saya dari panitia ini ada kelebihan waktu selama 8 menit. Mudah-mudahan tidak mengurangi kebutuhan kita ya untuk tadi pembahasan tentang Ummu Habibah. Dan sebelumnya terima kasih untuk Teh Anggi sebagai pemateri. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Teh Anggi dengan tadi keilmuan yang Amin ya Allah. disampaikan. Dan Sama-sama tidak Teh lupa untuk Nura. akhwat sekalian yang sudah on terus ya sampai saat ini, sampai di jam 9. Waktu-waktunya kritis ngantuk ya sebetulnya, tapi Masya Allah sangat semangat sekali. Mudah-mudahan mendapatkan suatu hal yang bisa menjadi bahan inspirasi buat akhwat sekalian di kehidupan akhwat masing-masing. Dari tadi cerita tentang Ummahatul Mukminin, yaitu Ummu Habibah. Baik akhwat sekalian, kita tutup saja ya untuk pertemuan kali ini. Dan saya doakan untuk akhwat sekalian senantiasa sehat lahirnya, batinnya, dan sampai ketemu lagi di kajian di Kamis yang akan datang. Senantiasa semangat terus ya. Teh Nura, Baik, maaf, info sedikit, Iya. nanti pemenangnya insya Allah diumumkan di grup ya, di grup kajian. Untuk pemenangnya nanti Oke, iya, siap. diinfokan di grup kajian. Iya, infonya di grup ya Anggi ya kalau ada Iya. apa-apa ya, termasuk Iya. tadi yang mendapatkan pesan. Silakan bisa 50.000 ya. Oke. Iya, betul. Iya. Baik, Teteh sekalian, kita tutup saja forum saat ini. Mudah-mudahan mimpi indah semua. Mudah-mudahan mimpi indah semua ya. Mudah-mudahan semangat besok dengan aktivitasnya, mengurusi anak dan sebagainya. Oke, kita tutup saja forum ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di kajian berikutnya di Kamis yang akan datang. Terima kasih atas sekalian. Waalaikumsalam.